Take a moment right here, feeling like a top gear, driving towards the sun with a rose and a gun. Hai hai hai, para pecinta film yang gak suka durasi panjang. Dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul First Knight, yang dirilis pada tahun 1995 dan dibintangi oleh Richard Gere yang berperan sebagai Lancelot di film ini. Kita akan panggil Kang Cilok di sepanjang film nanti. Film ini menceritakan tentang cinta segitiga antara Raja Arthur dan Ratu Jennifer, dan tentu saja tokoh utama Lancelot yang berperan sebagai rakyat jelata di film ini. Bagaimana ringkasan ceritanya? Gak usah banyak cincong lagi, kita langsung saja ke TKP. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda pengelana yang wajahnya kayak gini. Namun karena bejo, dia bisa menjadi pemeran utama di film ini. Pria ini bernama Lancelot. Dalam perjalanannya berkelana, Kang Cilok singgah di suatu desa. Di sana dia bertaruh uang sebagai bekal untuk meneruskan petualangannya. Dia menantang para pria di desa itu untuk bertarung menggunakan pedang. Tidak ada satupun pria yang dapat menandinginya dalam kepiawaian memainkan pedang. Dan pada akhirnya ada seorang pemuda bernama Mark menantangnya. Kang Cilok dengan sangat mudah memenangkan pertarungan itu. Mark kagum dengan keahliannya memainkan pedang. Mark bertanya apa rahasianya dapat bermain pedang sebagus itu. Lancelot pun menjawab dengan santuy, "Aku menang karena skrip dari sutradara." Haha. Kemudian Lancelot pun melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya di kampung si Mark, warga sedang beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba datang gerombolan pasukan berkuda untuk menghancurkan kampung tersebut. Sebagian warga berlindung di persembunyian bawah tanah. Pasukan itu menyerang secara brutal sebagian warga dan membakar habis kampung kesayangan mereka. Pemimpin pasukan itu diketahui bernama Malagan. Malagan menghancurkan kampung itu karena ingin memperluas wilayah kekuasaannya dan sangat marah karena dia sudah kehilangan 3 anak buah terbaiknya yang diketahui telah dihabisi oleh Lancelot yang sempat singgah di kampung itu. Setelah kampung itu habis terbakar, Mark dan warga yang berhasil selamat segera menuju ke istana Ratu Jennifer, yaitu pemimpin di wilayah Lyonesse. Mereka menemui Ratu dan meminta bantuan perlindungan dari keberingasan Malagan. Ratu Jennifer menjamu mereka dengan baik dan berjanji tidak akan menyerah begitu saja kepada Malagan yang sangat kejam. Jennifer meminta saran kepada penasehat pribadinya yang bernama Pak Jacob, yang juga merupakan penasehat mendiang ayahnya. Pak Jacob meminta Jennifer untuk melaksanakan wasiat ayahnya sebelum meninggal, yaitu menerima lamaran Raja Arthur yang berkuasa di wilayah tetangga kala itu, dengan tujuan membangun kekuatan bersama untuk melawan Malagan. Jennifer mengatakan meskipun dia tidak kenal dekat dengan Raja Arthur, dia yakin cinta akan datang seiring berjalannya waktu. Brad prank. Ai kucing. Jacob pun terhura mendengar perkataan Jennifer dengan sedikit menyegarkan hidung lapuknya ke tangan Jennifer. Penasehat, sehat. Keesokan harinya di tengah hutan, Lancelot melihat iring-iringan Ratu Jennifer. Merasa ada yang tidak beres, dia mengikuti iring-iringan tersebut. Dan benar saja di tengah perjalanan, pasukan Malagan menyerang iring-iringan Ratu Jennifer. Jennifer berhasil menghindar dari kejaran musuh dengan melompat dari kereta kuda dan berlari ke tengah hutan untuk bersembunyi. Namun para prajurit musuh berhasil menemukan keberadaannya dan menembakkan anak panah ke arah Jennifer. Secara bersamaan Lancelot datang dan berhasil melindunginya dari tembakan itu sambil memegang congor si ratu yang sangat lembut seperti agar-agar cap swallow. Kang Cilok menghadapi musuh bak pahlawan bertopeng. 2 musuh berhasil dilumpuhkan dan Jennifer berhasil disandera oleh seorang pasukan musuh. Ternyata Kang Cilok sangat cerdik.
Dia bernegosiasi dengan musuh jangan melukai ratu. Dia malah mengajak musuh untuk join menikmati martabak mini mungil milik Ratu Jennifer yang tentunya masih segel atas dan bawah. Kang Cilot menawarkan diri untuk memegangi ratu dan mempersilahkan musuh untuk melahap habis martabak Jennifer. Prajurit itu pun tertarik dengan tawaran itu dan mulai membalikkan tubuh si ratu yang sejak tadi sudah memegang senjata. Setelah mereka berdua saling bertatapan, gairah prajurit memuncak dan wassalam. Kemudian keledai Kang Cilot datang, si ratu pun ikut nebeng karena ketakutan di hutan. Di tengah perjalanan, Jennifer membuka perbincangan. Dia mulai menceritakan identitas dirinya. Dia bercerita bahwa dia adalah seorang ratu dengan harapan Kang Cilot akan terpesona dan tidak melukainya. Namun Kang Cilot tidak peduli dengan status Jennifer. Jennifer menawarkan hadiah apa yang dia minta karena sudah berhasil menyelamatkannya. Dan tiba-tiba 1-0. Lanjut, Kang Cilot dengan cepat mendaratkan congor buayanya. Ratu pun marah dan menamparnya. Sebagai ratu, dia merasa dihina dengan perlakuan itu. Jennifer yang merupakan gadis lugu tidak menyangka ciuman perdananya akan jatuh di tangan seorang yang rakyat biasa. Dia mengatakan bahwa dia akan segera menikah dengan seorang raja, tapi lagi-lagi Kang Cilot 2-0 untuk Kang Cilot. Jennifer mengatakan, jika kau masih punya kemaluan, jangan lakukan itu lagi. Kang Cilot menyuruh Jennifer untuk menatap matanya dan mengatakan, kemaluanku masih sangat besar, apalagi setelah bertemu dengan engkau. Aku tidak akan melakukannya lagi, kecuali kau yang meminta. Sontak Jennifer menjawab, itu tidak akan terjadi. Tak lama kemudian pasukan ratu datang dan Kang Cilot pun pergi melanjutkan perjalanannya. Pada malam harinya, ratu pergi ke istana Raja Arthur untuk menemuinya. Di sana dia disambut dengan sangat istimewa. Raja Arthur dan Ratu Jennifer berjalan saling mendekati. Dan inilah wajah Raja Arthur, yang menurut saya lebih cocok jadi ayah atau kakek sang ratu. Parahnya lagi, ternyata dia adalah teman ayahnya Jennifer, karena pada masanya dia tidak laku. Akhirnya dia mendapat gelar resmi Raja Kadaluarsa. Raja Arthur mulai berkenalan dan mulai rayuan mautnya hingga Jennifer pun tersepona. Pengawal mulai menceritakan keadaan wilayah Ratu Jennifer yang kini berada di bawah tekanan pasukan Malagan secara rinci kepada Raja Arthur. Raja Arthur menunjukkan wilayah kekuasaannya yang bernama Camelot kepada Raja Jennifer, dan mereka pun masuk ke istana Raja Arthur. Di suatu pagi, Kang Cilot melihat seekor kuda putih yang lari tanpa penunggang. Dia pun langsung mengejarnya. Setelah berhasil menangkapnya, dia mengembalikannya kepada pemiliknya. Ternyata kuda putih itu adalah hadiah pernikahan yang akan diberikan oleh Raja Arthur kepada ratunya. Kang Cilot teringat akan perkataan Jennifer bahwa dia akan menikah dengan seorang raja. Untuk menghilangkan rasa penasaran itu, Kang Cilot ikut untuk mengembalikan kuda itu di kerajaan Raja Arthur. Kebetulan pagi itu terdapat perayaan kecil pertunangan Raja Arthur dan ada sedikit game. Barang siapa yang bisa menaklukkan benteng Takeshi ini, maka hadiahnya adalah ciuman dari sang ratu baru. Benar saja, ketika Raja Arthur dan Ratu Jennifer keluar dari istana, Kang Cilot pun merasa kaget dan perasaannya bercampur aduk. Tanpa disuruh dan tanpa aba-aba, sebelum peserta pertama mencoba game tersebut, Kang Cilot langsung mencoba game tersebut tanpa alat pengaman sedikit pun. Ratu Jennifer yang melihat kejadian itu merasakan hal yang sama karena teringat bibir lembutnya yang sudah dicicipi oleh Kang Cilot. Awalnya semua orang kaget dan tidak yakin Kang Cilot akan menyelesaikan game itu. Namun lagi-lagi semua orang dibuat terpukau karena keterampilannya menaklukkan game tersebut. Saat pengambilan hadiah, Kang Cilot tidak mencupang sang ratu.
Dia teringat dengan janjinya ketika di hutan. Kang Cilot hanya mencium tangan ratu untuk menghargai sang raja. Ratu pun semakin terpesona dan perasaannya semakin bercampur aduk. Raja mempersilahkan Lancelot masuk Islam. Raja mempersilahkan Kang Cilot masuk istana dan menawarkan agar dia tetap tinggal di istana. Akhirnya Kang Cilot pun menerima tawaran itu. Di suatu pagi Raja Arthur menegaskan kembali kepada Jennifer jika dia tidak mencintainya, maka kita bisa sudahi hubungan ini. Karena Jennifer merasa kasihan, dia pun membalas perkataannya dengan beberapa rayuan dan sang raja pun kelepek-kelepek. Beberapa saat kemudian Raja Arthur dan Ratu mengadakan pertemuan bersama para petinggi kerajaan. Di situ hadir juga Malagan yang merupakan mantan petinggi di kerajaan Camelot yang telah berkhianat. Dia datang dengan maksud menawarkan kerjasama agar wilayah Lyonesse, yaitu wilayahnya Ratu Jennifer, diberikan kepadanya. Ratu Arthur dan Jennifer menolak tawaran tersebut dan memilih untuk berperang bersama pasukan Malagan. Di suatu malam ada sebuah perahu datang ke istana. Dia mengaku Jacob, yaitu penasehat sang ratu, tapi ini merupakan jebakan yang dibuat oleh Malagan untuk menculik Ratu Jennifer. Saat bersamaan, Lancelot mengetahui hal itu dan langsung terjun untuk menyelamatkan Jennifer. Jennifer disekap di sebuah gua markas Malagan. Di luar dugaan, Malagan mendekati Jennifer dan melucuti semua gaunnya. Wow. Kemudian Malagan menyekapnya di sebuah gua yang terletak di seberang lubang yang sangat besar dan dalam, yang tidak akan memungkinkan sang ratu untuk kabur. Keesokan harinya, dengan berani, Kang Cilot menyerahkan diri pada pasukan Malagan untuk menemuinya di dalam goa. Kang Cilot menghadap Malagan dan mengaku bahwa dia adalah utusan raja yang harus memastikan dan melihat secara langsung bahwa ratu dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian, Kang Cilot diantar untuk menemui Jennifer di ruang penyekapannya. Saat melihat Kang Cilot, hati Jennifer sangat senang dan dak-dikduk. Sambil bertanya-tanya di dalam hatinya, kok bukan si Mbah yang kesini? Satu persatu pengawal Malagan dilumpuhkan dan Kang Cilot pun berhasil menyelamatkan Jennifer melalui saluran air yang menuju ke arah air terjun. Di tengah perjalanan ke istana, mereka beristirahat sejenak sambil menceritakan masa lalu Kang Cilot yang suram. Pada intinya mereka menyatakan perasaan mereka masing-masing. Mereka sebenarnya saling mencintai sampai-sampai Jennifer lupa kalau dia akan segera menikah. Pada puncaknya mereka saling mendekatkan kapnya dan pasukan kerajaan Camelot datang saat waktu yang tidak tepat. Mereka pun berpisah dengan tegangan masing-masing 220 volt yang tidak tersalurkan. Sesampainya di istana, Jennifer yang saat itu masih bertegangan 220 langsung menyalurkan tegangannya kepada sang raja yang hanya mempunyai tegangan DC alias hanya air aki. Sedangkan Kang Cilot hanya dapat menyalurkan tegangannya melalui tangan-tangannya yang berurat. Raja Arthur mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Ratu Jennifer. Dia menawarkan Kang Cilot untuk menjadi salah satu ksatria di kerajaan itu. Namun Jennifer langsung mengatakan bahwa Kang Cilot lebih suka bebas daripada hidup di istana. Di luar dugaan, karena rasa cinta Kang Cilot semakin bertambah, dia pun menerima tawaran sang raja. Pada malam hari di tempat berdoa, Jennifer mendatangi Kang Cilot dan memintanya agar segera pergi dari kerajaan Camelot. Kang Cilot akan pergi dengan satu syarat. Dia harus pergi bersama Jennifer. Efek 220 volt tak tersalurkan. Jennifer menolaknya dan Kang Cilot meminta Jennifer untuk mengatakan bahwa dia tidak mencintainya. Dia pun mengatakan bahwa dia tidak mencintai Kang Cilot dengan mata yang berkaca-kaca dan meninggalkan Kang Cilot. Saatnya pelantikan Kang Cilot sebagai ksatria di kerajaan Camelot. Kini dia resmi menjadi ksatria di kerajaan itu. Dan di hari itu juga pernikahan raja dilaksanakan. Hati Kang Cilot hancur berkeping-keping. Sesaat kemudian datanglah Jacob
dengan keadaan terluka melaporkan bahwa wilayah Lyonesse berhasil dikuasai oleh Malagan. Ratu beserta pasukan Camelot segera bergegas menuju wilayah Lyonesse untuk melihat keadaan. Mereka pun mendirikan tenda-tenda di sekitar untuk menjaga-jaga akan ada serangan susulan dari pasukan Malagan. Beberapa saat, benar saja, pasukan Malagan datang menghancurkan tenda-tenda yang ada di sana. Ternyata tenda-tenda itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh pasukan Camelot untuk mengelabui pasukan musuh. Sementara dari kejauhan, pasukan Camelot mulai menyerang dengan panah-panah apinya. Setelah beberapa pasukan Malagan terkena anak panah, mereka mulai bertempur jarak dekat. Lancelot dan pasukannya bertarung sekuat tenaga untuk mengalahkan pasukan musuh. Dan akhirnya pasukan Camelot berhasil menghalau mundur pasukan Malagan. Dan pasukan Camelot pun kembali ke Lyonesse. Di sana, Kang Cilot melihat sebuah gereja yang terkunci dari luar dan berhasil menyelamatkan beberapa warga Lyonesse. Mereka semua dievakuasi ke tempat aman. Pagi harinya, Kang Cilot masuk ke kamar Jennifer dan menanyakan keadaannya. Sekaligus dia berpamitan akan kembali menjadi manusia yang bebas dan tidak akan menemui Jennifer lagi. Jennifer mengingatkan kembali ketika sama-sama memiliki tegangan 220 volt di tengah hutan. Oh, ingat lagi. Ketika Kang Cilot akan pergi, Jennifer meminta ciuman untuk yang terakhir kalinya. Dalam hati Kang Cilot menjawab, "Ini saat yang kutunggu-tunggu." Proses pengamplasan itu berlangsung cukup lama. Setelah tegangan mereka menurun, naas Raja Agung Bujang Kadaluarsa melihat kejadian itu dan spontan bengeknya kambuh. Ganggu aja sih mbah. Kemudian Ratu dipanggil untuk menemui Raja di ruangannya. Raja bertanya kepada Ratu Martabak Mini. Raja bertanya kepada Ratu, "Martabak minimu sudah dia lumatkah?" Ratu menjawab, "Belum, tapi hampir." Kemudian dia bertanya lagi, "Apa kau mencintainya?" Ratu menjawab, "Ya." Jennifer berdalih kalau cintanya kepada Kang Cilot tidak sama dengan cintanya pada Raja. Lebih tepatnya kalau sama si Raja kasihan karena udah lapuk. Woi. Perdebatan pun tak terelakkan antara mereka. Si Raja tua sedikit kesal. Dia mengatakan mencintaimu hanyalah mimpi. Berikutnya giliran Kang Cilot. Raja sangat marah kepadanya atas pengkhianatan yang sudah dia lakukan. Kang Cilot diancam hukuman di kerajaan itu. Sidang pun dilaksanakan di halaman istana kerajaan yang dilihat oleh semua rakyat Camelot. Jaksa mulai membacakan tuntutan dan hukuman mati untuk Camelot. Ketika Raja akan memutuskan hukuman, tiba-tiba pasukan Malagan masuk ke area istana Camelot dan mengepung rakyat dan pasukan Camelot. Karena pada waktu itu pasukan Camelot dan rakyatnya tidak bersenjata, maka mereka semuanya tidak berkutik. Malagan menghina Raja Arthur di depan rakyatnya. Dia meminta Raja Arthur bersujud di kakinya, disaksikan oleh semua rakyat Camelot. Setelah Raja akan melakukannya, dia mengacungkan pedangnya dan menyatakan untuk berperang. Di saat bersamaan, Raja terkena beberapa tembakan anak panah dan segera diamankan. Pertempuran terjadi. Semua warga Camelot bertarung untuk melawan pasukan Malagan. Dan sampailah ketika Kang Cilot dan Malagan bertarung 1 lawan 1. Mereka berdua sekuat tenaga mengeluarkan cara berpedang terbaik mereka. Kang Cilot sempat terluka karena tusukan pedang Malagan. Setelah Malagan melemah, Kang Cilot membalas menyerang dengan kekuatan penuh. Pedang Malagan lepas dari genggamannya dan wassalam. Malagan tewas mengenaskan di singgasana Raja. Mengetahui Malagan tewas, pasukan Malagan yang tersisa menyerah dan pertempuran dimenangkan oleh kerajaan Camelot. Di tempat lain, Raja Arthur yang sudah sakratul maut ditemani oleh Ratu Jennifer. Dia mencium mbahnya mencium rajanya. Kang Cilot pun menyusul ke tempat itu. Raja berpesan kepada Kang Cilot untuk menjaga Camelot dan Ratu Jennifer untuknya. Akhirnya Raja Arthur meninggal dunia. Sedangkan Kang Cilot dan Ratu Jennifer menjadi raja dan ratu di kerajaan Camelot. Mereka pun hidup bahagia selamanya.
film pun berakhir. Pesan di film ini, salurkanlah tegangan 220 voltmu selama tegangan itu masih ada. Sampai jumpa di film-film berikutnya.